Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Prasetyo dengan NIM 0703222055 dari kelas MM3 semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudulkan tentang analisis studi kasus pencemaran lingkungan. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah polusi udara di Jakarta tertinggi se-Asia Tenggara 2 tahun setelah Pemprov DKI kalah gugatan. Ada apa dengan Jakarta? Jakarta telah beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia berdasarkan data AQAir. Pegiat lingkungan dan warga khawatir kondisi udara di Jakarta akan secara perlahan semakin parah. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL, Kementerian LHK Lutfi Purwandari mengatakan bahwa kualitas udara di Jakarta di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus setiap tahunnya lebih buruk dibanding bulan-bulan lainnya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani pencemaran udara di Jakarta? Direktur PPKL Kementerian LHK Lutfi Purwandari mengatakan pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah polusi udara di Jakarta. Ia mengatakan upaya tersebut mencakup semua sumber pencemaran antara lain aktivitas manusia seperti aktivitas industri, pembangkit listrik, pertambangan, transportasi, dan pengelolaan sampah. Pendekatan yang digunakan melalui peraturan dan kebijakan, insentif dan disinsentif, pengawasan, pembinaan, reward dan penalti, pendorong partisipasi dan sinergi semua stakeholder dalam memperbaikan kualitas udara serta penegasan hukum sebut LUKMI. Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan 7 aksi untuk menangani pencemaran udara. Dari segi mobilitas, upaya Pemprov DKI Jakarta mencakup peremajaan dan uji emisi kendaraan umum dan pribadi, ganjil genap, tarif parkir, congestion pricing, pembatasan usia kendaraan, peralihan mode transportasi, serta peningkatan kenyamanan dan fasilitas pejalan kaki. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah terus mendorong upaya preventif untuk mencegah masyarakat mengalami dampak dari polusi udara. Upaya-upaya dilakukan dengan melibatkan lintas sektor karena ini permasalahan lingkungan dan kita ada di dalamnya dan ini harus diatasi bersama-sama. Kita berharap anak-anak kita generasi masa depan tetap dapat menghirup udara segar dan sehat serta anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ujar Budi dalam keterangan resmi yang terbit April lalu. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, dari 4 faktor yang menimbulkan risiko penyakit paru di Indonesia, polusi udara menyumbang 15-30%. Lalu yang kedua ada lingkungan di Sulawesi Tenggara terancam limbah tambang nikel. Ada apa dengan Sulawesi Tenggara? Di Pulau Labengki, Sulawesi Tenggara, anak-anak baja bermain di laut setiap pagi dan sore. Mereka melompat dari dermaga ke air yang jernih dan menyelam ke dasar laut yang berpasir putih. Namun entah sampai kapan kegembiraan mereka akan bertahan sebab pemandangan bawah laut Pulau Labengki kini tidak selalu jernih. Ada kalanya keruh akibat limbah dari tambang nikel meski kawasan pulau yang dihuni oleh orang-orang Bajau ini bebas dari aktivitas tambang. Pulau Labengki lokasinya berseberangan dengan kawasan pertambangan nikel Kabupaten Konawe Utara. Di kabupaten tersebut terdapat sekitar 50 perusahaan tambang nikel yang beroperasi. Mengapa tambang nikel mencemari lingkungan? Menurut staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara, Profesor Irwandi Arif, perusahaan tambang nikel seharusnya telah memiliki sistem dan teknologi mumpuni dalam pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran. Mungkin kalau hujan bagaimanapun tanah akan tererosi oleh air dan tidak bisa dikontrol. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang legal sudah dihimbau untuk memiliki sistem penanganan air sebelum dibuang ke laut, kata Profesor Irwandi. Selain itu, menurutnya perencanaan dan kewajiban perusahaan-perusahaan tambang telah tercakup dalam dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup perusahaan. Meski demikian, menurut Novita Indri selaku juru kampanye program Tren Asia, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Novita mengatakan karena kebanyakan di Indonesia sistem pertambangan kita masih sistem terbuka atau open pit, di mana tanah permukaan akan dikeruk ke bagian atasnya hingga sampai di lapisan di mana mineral itu berada. Ketika ada air coklat di daerah pertambangan, kita bisa berasumsi ada indikasi pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung dibawa oleh air hujan atau secara langsung yang mungkin sedimentasi dari open pit yang tadi langsung dialirkan ke sungai. Karena Indonesia masih punya track record pertambangan yang masih belum baik, standar lingkungan masih buruk.
Baik, untuk kesimpulan dari hasil presentasi saya adalah Jakarta menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal tingkat polusi udara dengan peningkatan kualitas udara yang signifikan selama bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Pemerintah DKI Jakarta dan Departemen Kesehatan telah menerapkan langkah-langkah untuk mengendalikan polusi udara dan mengatasi masalah lingkungan. Lalu, di Pulau Labengki, Sulawesi Tenggara, anak-anak bermain di laut sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan harus membangun kawasan bersih dengan segala limbah yang ada di dalamnya yang dianggap sebagai perangkap pencemaran. Baik, sekian dari hasil presentasi saya hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.